jeruk atau buah. Ya, buah yang kita mau. Yang udah diperas gitu ya. Habis itu kita tutup. Ya. Habis itu kita aduk. Kita kocok. Tadi Bunda tahu cair ya. Itu banyak cair. Dikocok kira-kira 2 menit, 4 menit. 4 menit. Ya. Praktikum ini katanya. Ya, praktikum. Ya, ini dulu. Ya. Oh, sebentar. Nanti coba latihan otot nih, yang kurus. Ini mau sekali nanti pulang tak mampir hotel lagi di Foresti. Oh iya ya udah mulai kelihatan. Segala satu memang harus berproses. Segala satu harus berjuang. Macam dulu pokoknya. Nah, kan? Udah jadi es sorbet. Iya, es sorbet ya. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Nah, Udah jadi deh. Tuh, tadi kan cairan tuh. ini Sekarang jadi es udah. Jadi sorbet. jadi sorbet. Kita buka ya. Buka. Tentu dingin ya, Bun ya. Namanya juga es. Stop. Kita keluarin apa ini? Ya. Oke, ini jadi es mangga. Es mangga. Es sorbet mangga. Es sorbet mangga jadi deh. Oh, Kelihatan ya? kelihatan nggak? Kelihatan? Ini? Oh, pakai kamera ini aja. Tuh lihat, kelihatan nggak esnya? Tuh. Tuh, wah seger ya, betul. Coba dicoba Rani. Ah, saya suruh nyicipin. Ini mah es bener deh. Tuh lihat. Ya kan bisa. Kalau tadi kan cairan kan begini ya. Tapi kalau ini es kan tinggi. Tuh. Apa ini kental ya? Kental ya? Padat. Cobain Bu. Cobain ya, Bun, ya, cobain. Enak Beneran. banget, beneran ini esnya nih. Oke, Bunda semuanya. Ada 3 resep ya, Bun ya. Iya. Ya, nanti di share resepnya. Nah, sekarang kita bincang-bincang masalah oyatsu. Nah, ya. Kenapa nih, Bu? Kok pada harus Nah, jadi yang namanya oyatsu itu adalah penyela. inilah? Ya, makanan penyela antara makan yang utama dengan makan utama selanjutnya. Ya. Jadi ketika kita sarapan pukul 7, nanti pukul 10 itu kan anak udah mulai lapar.
padahal belum waktunya makan siang. Mm. Begitu juga makan malam. Ya. Ketika jam 12 atau jam setengah 1 makan siang, maka makan malam jam 7, maka ada jam 3, anak-anak udah lapar. Nah, kalau kita nggak beri oyatsu yang sehat, yang benar, maka anak tidak jajan. Nah, nggak jajan. Jadi makanan oyatsu itu penyela. Nah, kenapa mesti ada makanan penyela? Jadi ketika ada makanan penyela oyatsu itu, maka pertama pencernaan kita menjadi baik. Makanya terhindar dari penyakit mah ya. Ya. Coba orang sakit mah, kan suruh Ya. makan sedikit Terus terus. sering. Nah, terus kalau kita nggak ada oyatsu, nggak makan sama sekali dari pagi, nanti begitu siang makan tuh banyak, langsung banyak. Pencernaan kurang bagus buat pencernaan. Nah, itu. Makanya kadang-kadang kalau kita makan langsung banyak karena kelaparan, efeknya juga jadi kegemukan ya. Ya. Nah, jadi efeknya jadi kegemukan. Makanya kalau mau terhindar dari kegemukan, makanlah sedikit-sedikit, Tapi kayak gitu ya, sering gitu ya. Terhindar dari mah, pencernaan juga bagus, begitu pula sore ya. Nah, di sini kita akan besok ya, Senin ya. Nah, Senin akan ada kelas apa pada nih? jajanan Jepang, Jajanan takoyaki. Nah, takoyaki. Ini takoyaki itu tuh sebenarnya ada banyak di mana-mana. Iya. Tapi resep yang ini kita temukan ketika kita ada di sana. Ini otentik ya. Ya, kita 11 tahun di Jepang. Nah, jadi kita merasakan takoyaki yang aslinya dari sana. Dan ketika Mbak Rani waktu itu kuliah di UGM ya. Iya, di Jogja. Ya, Mbak Rani tanya ke dosennya orang Jepang asli ya. Mbak bikin takoyaki, habis itu testernya suruh dosennya langsung. Iya. Nah, terus ketika waktu di Jepang kan Mbak Rani masih kecil. Nah, ketika besar bikin takoyaki beneran, ini belum bener. Ini belum. Bener, hari Rabu, Bu. Jadi hari Senin itu pendaftaran terakhir. Kenapa? Kenapa hari Senin itu pendaftaran ditutup? Tapi kita nanti mulainya hari Rabu ya, berarti ya? Iya. Nah, karena kita ada nih paket starter kit yang akan dikirim ke rumah teman-teman semua. Nah, aku mau jelasin. Isinya itu ada apa aja. Ya, yang pertama, aku jelasin apa? Boleh, Mbak Rani. Nah, yang pertama ini ada saus kecap Inggris ya. Ini untuk membuat saus takoyakinya, itu kita akan kasih tahu juga cara bikinnya gimana. Bahan-bahannya juga tentu akan kita kasih tahu. Cuman takutnya teman-teman nyari kerepotan nyari kecap Inggris, makanya kita sediain. Jadi teman-teman nanti sampai rumah tinggal tambahin saus tomat kan gampang ya, di dekat sama rumah saus juga. tiram. Sama saus tiram kan gampang. Resepnya berapa nanti ada di kelas ya. Kalau saus tiram sama saus tomat kayaknya di rumah di warung dekat rumah bisa. ada. Nah, tapi kalau kecap Inggris kan mungkin harus di supermarket agak besar ya. Jadi kita sediain. Sama ada kecap asin. Kecap asin juga mungkin nggak di semua toko ada, jadi kita di Alfamart juga kadang nggak ada ya. Ya, ini semua bahan-bahannya sudah label MUI, jadi teman-teman nggak usah khawatir ya. Dan selanjutnya ini dashi. Dashi itu adalah kaldu ikan dari Jepang. Ini juga sudah ada label MUI, jadi teman-teman tenang aja gitu, sudah ada MUI-nya. Nanti semua tokonya di marketplace dan lain-lain akan saya kasih tahu link-nya ya. Nanti di kelas akan kita kasih tahu. Jadi teman-teman kalau mau nyari beli sendiri bahannya boleh nggak Mbak? Boleh gitu loh, boleh banget gitu. Cuman ini kan kayak misalkan Aonori itu kan kakeknya nggak banyak. Padahal harganya 50 gramnya itu sekitar hampir 50.000. Jadi teman-teman kalau misalkan mau beli semua bahan ini secara lengkap, teman-teman bisa keluarin uang 150 sampai 200.000. Padahal makanya cuma dikit-dikit gitu loh. Jadi mendingan teman-teman gabung sama kelas kita kasih starter kitnya ya. Dan itu udah dapetin paketnya lengkap gitu loh. Dan teman-teman kalau nanti mau restock, Mbak aku pengen beli lagi dong bahannya gitu. Selama persediaan masih ada, kita akan sediain. Ini harga juga murah, sepaket ini cuma nambah 35 aja, 35.000. Teman-teman kalau beli sendiri pasti akan mahal banget. Karena paketnya besar ya. Paketnya besar. Terus ini katsuobushi. Katsuobushi itu ikan cakalang ya. Ikan cakalang yang diserut. Ikan yang diserut. Untuk taburan. Taburan. Nah, ini Aonori ini juga ada label MUI, teman-teman nanti tenang aja, akan saya kasih tahu tokonya, bisa cek sendiri. Nah, jadi ketika barang itu datang, tinggal nambah saus tomat sama saus tiram, seberapa ukurannya nanti dikasih tahu. Dan bagaimana caranya. Nah, sausnya itu merupakan utama di dalam. Nah, terus selain takoyaki, kita akan membuat okonomiyaki Hiroshima dan okonomiyaki Osaka. Nah, terus di Indonesia belum ada orang yang jual okonomiyaki udah banyak, tapi rasanya beda, abal-abal ya. Terus okonomiyaki belum ada yang jual. Saudara tapi jarang ya. Jarang banget ya. Belum pernah lihat ya. Di Magelang nggak ada. Padahal okonomiyaki itu gampang banget praktekinnya, karena kalau takoyaki kan harus pakai wajan khusus ya, yang bulat-bulat itu. Kalau okonomiyaki pakai wajan biasa bisa. Teflon bisa. Terus apa bedanya okonomiyaki Hiroshima dan okonomiyaki
Osaka. Nah, bedanya apa tuh? Nah, nanti akan kita pelajari di Nah. kelas kita ya, di kelas kita ini. Nah, itu. Jadi sebenarnya sama, okonomiyaki sama, cuman karena beda daerah, jadi stylenya beda, gitu ya? Ya, betul. Stylenya aja yang beda gitu. Terus takoyaki itu adalah merupakan makanan favorit di Jepang. Iya. Ya, favorit. Katakan di setiap event Pasti di Jepang ada. pasti ada. Mm. Terus setiap event ada, apa itu namanya waktu Mbak Rani pakai bangseng itu namanya apa itu? Matsuri? Matsuri. Uh-uh. Nah, pas ada Matsuri selalu ada. Terus event-event besar lah di apa saja selalu ada. Nah, ini wajan takoyaki ya. Kalau teman-teman mau beli wajannya dulu sambil nunggu hari Rabu, boleh. Admin udah ngasih linknya belum ya? Udah ya, dia yang daftar dikasih tahu juga linknya sama admin. Jadi kalau teman-teman mau beli juga silakan. Tapi belinya nggak sama kita ya, belinya silakan di Shopee. Udah kasih tahu linknya juga. Tapi kalau misalkan nggak mau beli ini nggak apa-apa juga. Toh sediain aja badan teflon kayak gini ya nggak apa. Ini teman-teman berarti prakteknya okonomiyaki gitu. Kalau yang ini untuk takoyaki, yang ini untuk okonomiyaki gitu. Jadi silakan teman-teman mau praktekin yang mana. Ya Bu ya. Terus kalau Bunda mau bisnis takoyaki ini untungnya banyak sekali. Ya. Ya, untungnya banyak sekali karena saya juga ada ya saudara yang bisnis inilah. Kalau setelah tahu modalnya, walah 100% lebih untungnya. Misalnya satu porsi 20.000 ya? Ya, itu modalnya bisa berapa seporsinya? 10.000 nyampe nggak? Enggak sampai 10.000 ya. Iya, nggak nyampe 10.000, dijual 20.000 dan itu laris manis. Habis terus tiap hari. Selalu habis terus. Habis terus tiap hari. Nah, atau mungkin di daerah seperti Jakarta kalau di Magelang 20.000 di sana jualnya jauh lebih. Nah, ternyata banyak olah sepele gitu ya. Cuma memang ada rahasianya itulah yang orang pada belum tahu di situ. Nah, bahkan kemarin Barat juga sempat beli paket takoyaki ya. Ya, aku beli juga paket takoyaki di marketplace yang udah ada sausnya juga dari sana, tapi rasanya beda deh gitu sama punya kita. Jadi mudah-mudahan juga bisa jual tepungnya saja. Iya, teman-teman kalau udah tahu resepnya, nanti bisa jual paket takoyaki atau okonomiyaki, tepungnya aja atau sausnya aja. Sausnya aja nanti ya di KPP bisa dijual di marketplace, itu laku banget. Ya, jadi bisa dapat ilmu, bisa dapat uang juga, gitu ya Bunda ya. Yang jelas ketika masa libur anak berproses. Berproses ketika kita membuat takoyaki itu anak asik sekali. Iya. Senang, barang juga senang kan? Habis ini nanti aku juga mau ini deh, di story ya, bikin di story Instagram ya, mau bikin. Nanti kita ngadain Q&A juga. Ya, betul. Ya, mau nanya-nanya tentang serba-serbi takoyaki dan lain sebagainya, jajanan Jepang ya. Nah, sekarang karena udah menunjukkan waktu setengah jam lebih, teman-teman ada yang mau bertanya nggak tentang resep tadi ya yang kita bikin, atau mau nanya tentang takoyaki dan okonomiyaki boleh juga, atau mau curhat masalah cemilan anak boleh juga, terserah. Yang jelas untuk takoyaki kelas, takoyaki dan okonomiyaki masih buka ya. Iya, nah ini alhamdulillah udah ada Mbak Sakinah, Kiki, aku udah daftar dan ikutan, nggak sabar ikut kelasnya, alhamdulillah. Seru banget. Ya, wah ini Mbak Safa, berapa Mbak ikut kelasnya? Ya, saya jawab ya Bunda Safa ya. Bagi yang belum pernah mengikuti kelas dapur pintar, itu 100.000 sudah termasuk paket kit dan subsidi ongkir 10.000. Bagi yang sudah pernah mengikuti kelas dapur pintar, garis bawahi lagi ya Bunda, kelas dapur pintar itu 85.000 saja dengan subsidi ongkir ya 10.000. Itu Mbak Rani, testimoni dosennya Mbak Rani untuk takoyaki. Ada yang mau nanya ini tuh Mbak. Oh, maksudnya testimoni dosennya Mbak Rani untuk takoyaki gimana Bu? Itu yang mulai bisnis itu, mulai bikin. Iya, aku belajarnya dari dosenku. Salah satunya. Karena dosenku jualan juga di Jogja. Tentu saja nggak jadi sekali ya. Iya. Pertama bikin, belum enak. Apalagi yang kurang ya, kita bikin lagi belum enak. Setelah itu jadi sebuah resep yang dibakukan. Resep yang benar, yang bagus. Nah, setelah jadi resep yang bakukan, kita sudah punya ilmu, kita berbagi ilmu pada bunda-bunda semuanya. Iya. Tapi ini aku jamin teman-teman pasti bisa bikin. Tapi pasti bisa bikin. Iya Bun, tadi hari Rabu. Iya, pasti tanggal hari Rabu ya, bukan hari Senin. Ya. Oke. Baru mau daftar, Mbak Putu Devi. Oke, ditunggu ya, Mbak Putu ya. Kenapa? Oh, Masya Allah, langganan kelas ya. Oh iya. Dan di Mbak Endar, kalau nih Mbak Endar juga nih batch berapa? Mbak Endar 23 kalau nggak salah, dapat batch 23. Kalau cemilan untuk malam biasanya ada juga nggak Bu? Cemilan untuk malam. Nah biasanya kalau malam itu mendekati mau tidur kita sebaiknya udah nggak makan yang tinggi gula ya. Jadi kalau udah malam tuh biasanya
Setelah jam 8 itu sudah stop itu. udah stop gitu. Sudah Karena stop aku makan. pernah nggak tahu ya, kalau masih kecil sih mungkin nggak masalah, tapi udah usia-usia segini, kalau mendekati tidur itu kita masih konsumsi gula, kalau Iya. buat aku tuh jadi susah tidur. Betul, karena kenapa? Karena ginjalnya itu jadi kerja keras. Yang harusnya ginjal itu sudah istirahat, tapi dia harus sudah masih bekerja. Jadi sebaiknya jam 8 tuh sudah stop, nggak makan ya. Minum air putih saja, paling kalau makan pun buah. Buah ya. Ya. Jadi supaya ginjal itu istirahat, lalu kita pun seluruh anggota tubuh kita istirahat, makanya tidurnya bisa nyenyak. Iya. Ya, begitu ya Bun ya. Nah, oke. Oh ya, Mbak Usi, Mbak Rani saya udah daftar, namun belum dapat link untuk beli cetakan takoyakinya. Oh, Nanti untuk linknya ditanyakan ke admin ya? Ya. Oh ya, Ya. nanti pas share rekaman ya sama Mbak Tiwi, sekalian dikirimin juga link takoyaki. Teman-teman yang misalkan sekiranya belum bisa ikut kelas takoyaki juga akan dapat ya link takoyakinya, boleh juga ya. Sekalian mau daftar juga boleh. Nih. Terus untuk bunda yang sudah daftar, sudah transfer, hari ini mulai dikirimkan paket kitnya. Iya. Ya. Jadi ada bagian Mbak produksi yang sedang packing. Ya, teman-teman bisa cek Instagram Dapur Pintar, tadi aku story tuh paket-paketnya ya. Ini ada lagi yang bertanya, Mbak Restu, nah kelas Dapur Pintar, ada lagi kapan Mbak? Sudah ikut 2 kali Masa Pintar. Masa Dapur Pintar. Nah, kelas Dapur Pintar itu nanti bulan Juli ya Mbak? Tanggal 11, tapi kalau Mbak Restu sekalian daftar Dapur Pintar yang bulan Juli, nanti otomatis kelas takoyakinya diskon. Nah, langsung diskon. Jadi mendingan sekalian daftar sama kelas Dapur Pintar aja, biar yang kelas ini bisa diskon juga, gitu. Oke, Mbak Usi ya, amin wa iyaki. Selanjutnya, ada lagi yang bertanya? Udah tahu ya? Yuk teman-teman yang udah daftar siapa aja nih jadinya nih, biar saya tahu nih, oh ini calon-calon murid kelas jajanan Jepang atau takoyaki gitu. Yang jelas yang bagian packing sudah menyiapkan ke alamat bunda-bunda semua untuk sampai ke tujuan. Jadi begitu kelas mulai, paket kitnya sudah nyampe dan malamnya atau siangnya langsung bisa eksekusi. Jadi untuk pendaftaran ditutup hari Senin ya Mbak Tiwi, hari Senin. Karena nanti kita butuh waktu ya, barangkali gitu ada yang daftarnya mepet dan belum sampai kan paket kitnya, makanya kita untuk kelasnya kita mundurin hari Rabu, tapi pendaftaran tutup hari Senin ya, gitu. Jadi nanti udah nggak ada pengiriman lagi, jadi teman-teman mendingan langsung aja daftar sekarang dan bisa segera dikirim paketnya. Nah, dan ini kan ada kendala juga nih, agak ada kendalanya besok kan hari Minggu ya. Nah, takutnya kan besok hari Minggu ekspedisi juga libur. Jadi mendingan teman-teman langsung daftar hari ini. Hari ini masih bisa sampai jam 4 sore, bisa ya banyak ada pengiriman paket ya. Nah, itu bisa langsung ikut gitu, karena besok nggak ada pengiriman. Besok nggak ada pengiriman, jadi nanti pengiriman lagi hari Senin terakhir. Jadi teman-teman mendingan daftar aja langsung hari ini, biar masih bisa ikut pengiriman hari ini, sore ini. Dan kelas takoyaki itu hanya sekali. Iya. Karena nggak ada batch 2. Nggak ada batch 2, nggak ada batch 2. Ya, jadi nggak ada kelas takoyaki menu selanjutnya, nggak ada. Nggak ada. Ya. Dipastikan takoyaki nggak ada bulan depan. Nggak ada bulan depan. Nggak ada. Karena nggak ada batch selanjutnya. Iya. Wah, Mbak Endar nih langganan juga loh. Saya udah daftar loh. Semoga cepat sampai Lampung kitnya. Wah, ternyata di Lampung Mbak Endar nih. Ya, semoga Pak Kurirnya lancar ya. Nah, benar banget teman-teman. Apalagi kalau teman-teman jauh ya, di kota yang agak jauh gitu, bisa langsung order aja sekarang. Nah, ini aku mau bacain ya. Oh ya, ini Mbak Vika ya, pakai akun suami. Ya, aku pernah ikut kelas Dapur Pintar. Waktu itu dikasih resep pancake, itu enak banget, mudah resepnya. Tapi hilang materinya di HP aku, itu nggak bisa di-share lagi ya, Mbak. Boleh Mbak, nanti tanya aja sama admin ya, untuk di-share lagi resepnya yang pancake itu ya. Kemarin daftarnya ke admin siapa, Bunda Wati atau Bunda siapa? Iya, bisa bagi Mbak admin lagi ya. Ada lagi yang bertanya? Mbak, ini ada pertanyaan dari Bunda Rosi. Tadi sih pas kita bikin batik cake itu, nah kalau di freezer di suhu ruangan bisa leleh nggak? Setelah keluar dari freezer, kalau dibiarkan di suhu ruang nanti leleh nggak ya, Bu? Ini tadi juga masih di suhu ruangnya ini ya. Kita coba lihat. Ya, ya memang tuh tadi udah dipotong dari tadi ya. Nah, udah dipotong dari tadi, masih bagus juga. Memang yang paling tepat adalah keluar dari freezer, dipotong, ayo kita rame-rame. Jadi ketika mau ada tamu, dingin-dingin. Nah, makanya dingin-dingin. Ketika ada tamu atau anak-anak itu
apa itu sudah mau mulai makan, ya kita hadirkan kayak gitu. Jadi ini bukan nggak, kalau untuk bekal kurang cocok ya? Ya kalau untuk bekal kurang cocok. Tapi memang ini stylenya itu untuk makan dingin-dingin ya. Kalau disuruh makan ini masih bagus ini. Iya. Nah, kalau kelamaan sampai sore bisa leleh ya. Bisa leleh. Bisa leleh, gitu ya. Tadi sih durasi 1 jam kita ngobrol-ngobrol masih oke ya? Ya, 1 jam ini sudah 1 jam. Masih oke. Ya, kelihatannya berdurasi ya 1 jam ya. Karena suka loh ini. Iya, enak banget ini pokoknya. Enak banget. Nah, Bunda-bunda bayangin deh, saya tuh admin kan, godaannya buat makan tuh besar banget. Sama gue aja makan terus gitu. Kan lumayan berarti ini di rumah nggak usah jajan lagi. Ini di sini BP saya naik nih. Ya, Bunda. Dari Bunda Arina dulu mungkin ya. Duh, jadi pengen tahu resep pancake-nya, ada kelas lagi nggak Mbak untuk pancake? Nah, itu kelas pancake itu nanti masuknya di kelas dapur pintar. Iya, betul. Iya, mendingan Bunda Arina daftar kelas dapur pintar aja. Bulan Juli ya, ada ya. Bisa daftar dari sekarang kan? Bun, nanti ini rekamannya bakal di-share Kak, soalnya saya ketinggalan tadi ya, bisa di-share ya Mbak ya rekamannya. Oke. Kalau coklat cake itu dibuat ide jualan, kira-kira bisa nggak ya Mbak dimasak dalam keadaan beku kali ya? Iya, betul. Bisa sekali dikemas dalam keadaan beku. Terus hidangannya juga dingin-dingin. Iya. Yang pastinya Bunda hitung dulu modalnya ya. Hitung dulu supaya pas penjualan kita dapat untung. Mungkin bisa kita pakai ini ya. Nah, Mbak Tri kan pintar bikin kue nih. Pakai kayak ini lah apa namanya? Dessert box itu kali Iya. ya. Iya, mending pakai dessert box. Terus malah bisa sambil kayak brownies lumer gitu loh, Bun. Ada bayangan nggak? Gitu. Terus mungkin kalau dari resep buah ayam nanti Milonya dikurangi tambah coklat bubuk sama gula halus gitu ya. Soalnya kan Milo harganya lumayan ya, Mbak. Kalau dijual memang diego lah gimana ya, dinego sendiri ya supaya kita jadi kosnya nutup ya. Ya, dikurangi mana. Kalau untuk sendiri harian di rumah oke lah, tapi kalau untuk dijualan harus diakalin. Iya, betul. Tetap sehat, tapi nutup. Ya, betul. Ya. Oke, selanjutnya kelas masa pintarnya kapan lagi ada lagi? Kelas masa pintar kalau bulan depan kalau bulan depan itu kita ada kelas masak tapi ala Jepang gitu, Bu. Iya kan, harian menu harian, jadi beda dengan masak pintar ya. Sekali-kali menu Jepang, menu harian Jepang. Jadi menu harian Jepang, menu Jepang. Jadi kita jalan-jalan ke Jepang tidak usah naik pesawat jet, tapi lewat kulinernya aja, lewat kelas dapur pintar ini ya. Tadi Ibu sebut JEL tau nggak teman-teman? JEL itu Japan Airlines. Oh iya, JEL ya. Usah naik JEL ya. Teman-teman nggak ngerti ya? Japan Airlines gitu. Iya. Jadi nggak usah naik JEL ke Jepang, nggak usah ngurus visa, nggak usah ngurus paspor. Kita bisa jalan-jalan ke sana lewat kulinernya. Nah, kita juga sering banget ya masak menu Jepang di rumah. Iya. Kenapa? Tadi pagi juga. Iya, tadi juga. Pada pagi juga kita sering banget tuh makan menu Jepang. Kenapa? Karena menu Jepang itu dimanapun juga itu minim minyak. Iya. Minim gula. Iya. Cepat dibikinnya. Iya. Terus gak banyak goreng-gorengan. Betul. Jadi kalau misalkan aku lagi diet atau suamiku lagi pingin makan yang, kayaknya kita kemarin misalnya habis kondangan gitu ya, kita di kondangan kan makannya minyak, daging, lemak apa gitu ya. Kita di rumah, jadi menu Jepang dulu deh gitu loh. Akhirnya kita sup dashi lagi, sup miso, tsukemono, nimono. Nimono tuh macam-macam. Tsukemono macam-macam. Itu tuh jenis makanan, jenis kudapannya. Dan gitu masakannya itu segar. Gampang, cepat, segar gitu loh. Jadi. Tapi biasanya anak-anak suka. Contohnya waktu Mbak Rani datang ke Jepang itu, aku susah makan. Susah makan. Kan saya kan picky eater ya teman-teman ya. Di Indonesia tuh kurus susah makan. Begitu saya bawa ke sana, sampai sana 2 bulan dari sana, saya kirim ke Indonesia, mbah kita bilang, sekarang lagi gemuk ya, makanannya mau gampang gitu. Jadi doyan masakan Jepang. Anak bunda-bunda nggak usah pergi ke sana, nggak usah naik pesawat jet atau Garuda Indonesia. Sekarang kita masak di rumah dengan kulinernya ya, bersama dapur pintar. Oke, bunda-bunda semuanya. Ada lagi pertanyaan? Iya. Ya, jadi pendaftaran masih dibuka, ditutup sampai hari Senin ya. Yang segera mendaftar akan segera dikirim kitnya. Ya. Nah ini karena kebetulan juga bulan depan kan masak pintarnya itu menu Jepang ya. Jadi teman-teman kalau yang bulan ini ikut kelas takoyaki dapat dashi, ada sisa bisa dipakai. Nanti dashi sisanya itu
apa saja, kan masih punya dasi. Nah, ketika kita ada kelas menu Jepang, ada dasi lagi kita ketemu dengan fungsi yang berbeda. Dengan fungsi yang berbeda. Jadi memang khasnya tuh ini, dashi ini. Tapi kalau udah ngerasa ternyata kok dasi kok enak, jadi aku kurang, belilah ada linknya ya. Ada linknya, nanti tinggal beli sendiri. Nggak mahal juga ya? Nggak mahal, karena pemakainya sedikit. Jadi kita beli 1 bungkus saja udah ada berapa bulan nggak bisa habis. Ya. Betul banget. Ya. Nah ya, ada lagi yang mau bertanya? Mumpung masih ada waktu nih, mau curhat, penasaran gitu ya. Iya. Sebenarnya takoyaki itu kayak gimana sih gitu. Takoyaki yang asli Jepang. Ya, asli Yang Jepang ya. aslinya kayak Takoyaki apa? itu sebenarnya tako itu artinya gurita. Gurita. Taco itu artinya gurita. Kalau yaki itu artinya itu dibakar, jadi sebenarnya dipanggang gitu loh. Cuman kan ini bukan panggang yang kayak oven gitu ya. Jadi cuman teflon sih, Ya. panggang minyak sedikit gitu. Betul. Jadi artinya adalah gurita yang dipanggang dengan minyak sedikit. Nah, tapi pada prakteknya di dalamnya kita bisa diganti dengan bisa keju, sosis, kornet, Iya. sosis, telur puyuh. ya bisa Iya. dimodifikasikan dengan lidah Indonesia. Ya, nah ini adalah ada yang nanya nih Mbak ya. Kalau ada sisa disimpannya di kulkas apa di ruang biasa, Bunda? Di ruang biasa Di aja. suhu Suhu ruang. ruang aja. Yang penting tertutup rapat. Tutup rapat. Ini kan ada plastik klip nih. Ya, ini di suhu ruang kok ini saya udah beli bulan-bulan nggak apa-apa. Ya. Bulan depan menu masakan Jepang termasuk sushi kah Mbak? Bulan depan, nah enggak, kita menu masakan Jepangnya itu menu masakan Jepang harian ya. Ya, betul. Nanti kalau kelas sushi ada lagi sendiri ya. Ya. Jadi aneka sushi gitu mungkin. Ya, aneka sushi, aneka udon, Aneka teh aneka donburi, aneka apa itu ramen. ramen. Ya, tunggu saatnya ya Bunda. Oke. Jadi bulan depan takoyaki dulu. Ya, bulan ini toh. Bulan ini Mbak. Minggu depan. Minggu depan. Minggu depan takoyaki dulu. Ya, oke. Siapa aja nih yang udah daftar nih boleh absen lagi dong yang udah daftar atau OTW daftar. Ya. Soalnya paket ini kan udah paket gini. Itu paketnya itu terbatas ya Bu. Ya. Jadi kita juga nggak nyetok banyak. Ya, tunggu ya bekas pintu Kelas bento tunggu ya Bun. Soalnya kan bulan ini kan anak libur sekolah. Jadi kita nggak bawa bento. Nggak bisa maksudnya kita bikinnya itu adalah kelasnya bisa cingguan anak-anak gitu. Ya, ini mumpung libur, Mumpung libur. anak beraktivitas sama ibunya di rumah. Nah, Ini momen yang baik. Tepat ya. iya, betul. Wah, sudah daftar Mbak Putu. Siapa lagi? Alhamdulillah. Terima kasih Segera Mbak. kami siapkan paketnya. Ditunggu paketnya ya Mbak ya sampai rumah ya. Jangan lupa kirim alamatnya. Mbak Usi udah daftar juga. Iya. Kirimkan alamatnya ya, lewat Mbak Admin. Biar Mbak Admin segera kasih tahu ke bagian packing untuk segera kirim. Ya, oke Mbak Hotima udah daftar cuma belum bayar. Iya. Oke Mbak, ditunggu transfernya. Nanti langsung dikirim ya. Biar langsung segera dipraktekin juga. Jadi kalau segera daftar, segera nyampe, teman-teman ketika hari Rabu kelasnya mulai, bisa langsung praktek. Oke, Ya. betul. Oke. Penasaran kan? Lagi biasanya anak-anak itu susah makan sayur. Oh ya, nah ini Ya. ada sayurnya juga. Ya, anak-anak susah makan sayur, tapi di momen ini, dimasak dengan cara ini, anak-anak bisa suka sayur. Dan ada cukup protein nabati, protein hewani ya. Iya. Ya, ada telurnya, ada lengkap pokoknya. Dan proses membuatnya juga lucu, asik, mengasihkan. Insya Allah anak suka berproses bersama anak dan ibunya. Iya, betul. Nah, ini saya udah langsung kirim format untuk kirim alat-alatnya Bu Ayam. Oke, Alhamdulillah. alhamdulillah. Oke. Ada lagi nggak? Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, saya mau cukupkan dulu Zoom-nya karena saya mau masak takoyaki nih. Ini udah mau jam berapa nih? Jam 2. Ini pas banget. Oh ya, Cu. Ya, pas banget ya. Jam 2 kan ya, jam 3-an tuh. Jam 3 anak-anak juga udah mulai benar-benar lapar ya. Mbak Lani mau bikin takoyaki. Anak-anak juga udah makan siang tadi, jadi sekarang waktunya makan snack mereka Ya, sore. jam 3-an. Mau bikin takoyaki. Ya. Enaknya kita live atau story ya? Nanti kita bikin Q&A aja ya, teman-teman ya, di story Instagram Dapur Pintar ya. Teman-teman bisa nanya. Ya, Oke, gitu ya. wah bener saatnya ya. Iya, saatnya lihat kita nih. Gitu ya, Mbak Dewi ya. Sudah jelasin Mbak Dewi. Iya, untuk kelas saya jelaskan untuk kelasnya dulu ya. Untuk kelasnya besok dimulai hari Rabu, tapi pendaftaran ditutup hari Senin jam 12 ya Bunda. Jadi jangan sampai ketinggalan. Terus nanti kita akan belajar tentang takoyaki, okonomiyaki Osaka, dan okonomiyaki Hiroshima. Jadi ada 2 jenis okonomiyaki ya Mbak. Ya Bunda.
maksudnya gitu. Iya, kita ada bikin sausnya, yang bikin beda itu sausnya ya. Iya. Jadi kita nanti resep asli Jepang. Insya Allah kalau Bunda pengen jualan itu bisa banget, bisa laku banget. Ya, nanti kita hitung sendiri modalnya. Iya, benar banget. Nah, untuk biaya pendaftaran saya ulangi lagi, bagi yang belum pernah mengikuti kelas dapur pintar itu 100.000 sudah termasuk dengan paket kit dan subsidi ongkir 10.000. Dan bagi yang pernah mengikuti kelas dapur pintar, saya garis bawahi lagi kelas dapur pintar itu 85.000 termasuk kit dan juga subsidi ongkir 10.000 ya. Jangan ketinggalan Bunda-bunda. Karena seperti yang Bu Ayam bilang, ini cuma sekali. Iya. Karena nggak ada batch 2. Ya. Sebelum saya tutup, ada tambahan mungkin dari Mbak Rani dan juga Bu Ayam. Ya, udah cukup dari saya. Sampai ketemu lagi di kelas takoyaki. Soalnya saya udah nggak sabar nih mau Ya, praktek. untuk akhir yang jelas manfaatkan waktu libur bersama Ya, betul. anak-anak untuk berproses, untuk berkarya. Disinilah sarana untuk pendidikan bersama keluarga dengan kehangatan. Jadi mendidik dengan hangat, ya. Jadi anak-anak senang, ada pendidikan, ada berproses. Nah, begitulah inilah momennya. Inilah saatnya, mumpung libur juga. Iya. Jadi bukan bikin aktivitas yang asik ya. Asik. Oke? Nah, gitu aja. Cukup segitu ya. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Jumpa lagi. Sampai ketemu teman-teman. Ini mau siap-siap, nanti mau story di Instagram. Bikin apa ya, Ki? Oke. Ya, terima kasih untuk Ibu Ayam dan juga Mbak Rani untuk waktunya ya. Terima kasih juga untuk bunda-bunda yang sudah hadir di sharing kita kali ini. Untuk rekaman nanti saya kirimkan seperti tadi lewat Wapri ya. Saya tutup di sini. Saya mohon maaf bila ada kurangnya dan juga lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.